Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Ananda Fajri dari kelas Sistem Informasi 2B dengan NPM 230660221029 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini ada 8 soal. Nomor 1 yaitu apa kelebihan sistem operasi Windows, Linux, macOS, dan Android. Nomor 2, menurut pandangan Anda, mengapa sistem operasi Linux tidak bisa mengalahkan kepopuleran sistem operasi Windows dari sudut pandang masyarakat umum? Nomor 3, jelaskan proses dalam sistem operasi. Nomor 4, jelaskan istilah ready, running, blockade, dan sistem operasi. Nomor 5, jelaskan penjadwalan proses sistem operasi. Nomor 6, kriteria yang digunakan dalam kinerja penjadwalan proses. Nomor 7, jelaskan konsep penjadwalan FIFO, first in first out. Nomor 8, diketahui terdapat 5 antrian proses, yaitu P3, P2, P5, P4, dan P1 dengan lama proses berurutan 5, 2, 3, 10, 16, 4. Jelaskan pembuatan Gantt chart-nya, waiting time, dan average waiting time-nya. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab nomor 1. Apa kelebihan sistem operasi Windows, Linux, macOS, dan Android? Kelebihan dari Windows yaitu kompatibilitas perangkat lunak yang luas, user-friendly interface, ekosistem yang luas, dukungan perangkat yang besar, dan sudah banyak dikenali oleh pengguna. Kemudian kelebihan dari Linux, keamanan yang kuat, kustomisasi yang luas, dan biaya yang nol untuk sebagian besar distribusi. Dari kelebihan dari macOS yaitu menawarkan integrasi yang mulus dengan perangkat Apple, keamanan yang kuat, dan antarmuka yang elegan. Nah, yang Android pasti kita sudah tidak asing lagi dengan Android ini karena sudah familiar. Android menonjol dalam fleksibilitas, integrasi dengan layanan Google, dan beragam aplikasi lainnya. Kemudian, nomor 2. Menurut pandangan Anda, mengapa sistem operasi Linux tidak bisa mengalahkan kepopuleran sistem operasi dari Windows dari sudut pandang masyarakat umum? Di sini mungkin karena Linux tidak bisa mengalahkan kepopuleran Windows karena faktor-faktor seperti kurangnya dukungan perangkat keras dari vendor besar, kurangnya kesadaran merek di kalangan pengguna umum, dan ketersediaan aplikasi yang lebih terbatas. Nah, kemudian kemudahan penggunaan. Windows dikenal dengan dan mudah dipelajari. Bahkan untuk orang yang tidak teknis, pengguna merasa lebih nyaman dengan sistem yang sudah dikenal sejak lama. Kompatibilitas perangkat lunak. Banyak pengguna komersial termasuk aplikasi populer seperti Microsoft Office, Adobe Creative Suite lebih baik sekuat atau kompatibel versi Windows. Kemudian kompatibilitas hardware biasanya menyediakan driver yang lebih baik untuk Windows. Hal ini membuat pengguna Windows jarang mengalami masalah kompatibilitas dengan perangkat keras mereka. Nah, kemudian preinstall di komputer baru. Komputer yang dijual di pasaran sudah diinstal dengan Windows. Ini memberikan keunggulan besar karena banyak pengguna tidak menginstall dukungan dan dukungan pelanggan. Windows memiliki pelanggan yang luas, baik dari Microsoft sendiri maupun vendor ketiga. Pengguna merasa lebih nyaman karena ada jaminan dukungan teknis jika terjadi masalah.
Nah, kemudian branding dan pemasaran. Microsoft memiliki sumber daya yang besar untuk pemasaran dan branding. Windows telah menjadi nama yang sangat dikenal dan identik dengan komputer personal selama beberapa dekade. Kebiasaan dan kepuasan pengguna. Banyak pengguna yang sudah terbiasa dengan Windows sudah merasa nyaman dan familiar dengan ekosistem Windows. Ketersediaan game. Dunia gaming lebih condong ke Windows karena lebih banyak game yang kompatibel dan dioptimalkan untuk Windows. Meskipun dukungan gaming Linux meningkat, Windows masih menjadi pilihan utama para gamer. Nah, walaupun begitu, Linux juga memiliki banyak keunggulan seperti keamanan yang lebih baik dan gratis. Faktor-faktor di atas membuatnya sulit untuk mengalahkan kepopuleran Windows di kalangan masyarakat umum. Nah, lanjut. Jelaskan proses dalam sistem operasi. Dalam sistem operasi ini, proses adalah jenis dari program yang eksekusi proses identitas yang mencakup program, data, dan status eksekusi ini. Kemudian sistem operasi mengelola proses untuk memastikan setiap proses mendapatkan akses sumber daya sistem secara adil dan efisien. Penjelasan istilah lagi, running blockade dalam sistem operasi. Dalam sistem operasi, proses-proses yang berjalan melalui berbagai keadaan states berdasarkan status eksekusi mereka. Nah, ready adalah keadaan di mana proses siap untuk dieksekusi oleh CPU. Akan tetapi saat ini tidak sedang dieksekusi karena CPU sedang menjalankan proses lain. Nah, running keadaan di mana proses sedang dieksekusi CPU hanya satu proses yang berada pada ini di CPU pada waktu tertentu. Proses akan berpindah ke keadaan ini dari ready ketika CPU mulai menjalankan instruksi dari proses tersebut. Kemudian blockade atau waiting, keadaan di mana proses tidak dapat dilanjutkan eksekusinya sampai suatu peristiwa tertentu terjadi, seperti menunggu input atau output selesai atau menunggu sumber daya yang tersedia. Nah, lanjut. Jelaskan penjadwalan proses sistem operasi. Penjadwalan proses dalam sistem operasi ini adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan urutan eksekusi proses di CPU. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan CPU, memastikan semua proses mendapat kesempatan untuk berjalan, dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Penjadwalan proses sangat penting untuk memastikan kinerja sistem operasi yang efisien, responsif, dan adil bagi semua proses yang dijalankan. Nah, kemudian ada kriteria yang digunakan dalam kinerja penjadwalan proses. Kinerja penjadwalan proses sangat dipengaruhi oleh bagaimana algoritma penjadwalan menyeimbangkan berbagai kriteria ini. Setiap algoritma penjadwalan memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, dan pemilihan algoritma yang tepat seringkali bergantung pada kebutuhan spesifik dari sistem yang digunakan. Mengoptimalkan kriteria ini dapat meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan keadilan dalam sistem operasi. Nah, jelaskan konsep penjadwalan FIFO, first in, first out. Penjadwalan FIFO atau first in, first out adalah salah satu algoritma penjadwalan yang paling sederhana dari semua penjadwalan dalam sistem operasi.
Konsep utamanya adalah proses yang pertama kali datang akan dieksekusi pertama kali oleh CPU. Seperti halnya mirip dengan kita mengantri. Apabila kita datang lebih awal, maka yang pertama kali akan dilayani juga yang pertama. Nah, seperti itu contohnya dengan antrian di mana yang pertama datang adalah yang pertama dilayani. Kemudian nomor terakhir, nomor 8, diketahui terdapat 5 antrian proses, yaitu P3, P2, P5, P4, dan P1. Dengan lama proses berurutan 5, 2, 3, 10, 16, 4. Jelaskan proses pembuatan. Diketahui 5 proses antrian P3, P2, P5, P1, P4, P1. Lama proses berurutan 5, 2, 3, 10, 16, 4. Tahap awalnya kita akan menentukan Gantt chart-nya. Nah, Gantt chart di sini adalah merupakan diagram yang menunjukkan waktu mulai dan selesai pengerjaan setiap proses. Nah, cara penggunaan Gantt chart-nya contohnya seperti ini. P30, P25. Nah, contohnya seperti ini. P30, P25, P528, P438, P154. Kemudian waiting time yang kedua. Waiting time atau waktu tunggu adalah waktu yang dihabiskan setiap proses untuk menunggu sebelum diproses lebih lanjut. Nah, berikut cara menghitung waiting time untuk setiap proses. P30, P25, P528, P438, P154. Nah, yang ketiga ada average waiting time. Average waiting time atau rata-rata waktu adalah rata-rata waktu tunggu dari semua proses. Berikut cara menghitung average waiting time. Average waiting time adalah dijumlahkan dari 0 tambah 5 tambah 28 tambah 38 tambah 54 dibagi 5 dan hasilnya adalah 125. Nah, dari hasil tersebut kita bagi lagi menjadi 5 bagian, bagi jadi 5 dan hasilnya adalah 25. Nah, dari fungsi dari ketiga tersebut ada fungsinya yaitu Gantt chart. Yang Gantt chart yaitu menunjukkan waktu mulai dan selesai pengerjaan dari setiap proses. Kemudian waiting time menunjukkan waktu yang dihabiskan setiap proses untuk menunggu sebelum diproses lebih lanjut. Kemudian yang terakhir penjelasan dari average waiting time yaitu menunjukkan rata-rata waktu tunggu dari semua proses. Nah, paling untuk penjelasan dari Gantt chart waiting time, average waiting time-nya seperti itu. Kemudian di sini ada kesimpulannya. Sistem yang berbeda-beda menawarkan kelebihan yang unik dari setiap sistem informasi, karena dari setiap sistem operasi memiliki ciri khas yang berbeda dari semuanya, dan juga ada kelebihan yang unik berdasarkan kebutuhan pengguna. Dari setiap pengguna memiliki karakteristik yang berbeda-beda untuk memilih sistem operasinya. Nah, Windows juga sangat lebih mendominasi pasar karena kompatibilitasnya yang luas dan user friendly-nya. Kemudian Linux lebih populer di kalangan profesional IT dan server karena kestabilan dan keamanannya. Proses dalam sistem operasi memiliki status yang berbeda seperti ready, running, blocked,
yang dikelola melalui penjadwalan proses untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Nah, selanjutnya penjadwalan FIFO first in first out adalah salah satu metode sederhana namun dapat menyebabkan waktu tunggu yang tinggi untuk beberapa proses. Lanjut, pemahaman tentang konsep penjadwalan penting untuk meningkatkan efisiensi dan performa sistem. Seperti itu penjelasan dari saya, presentasi dari saya.